Hai semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alan Gunadi. Saya Yohanes Karel. Saya Angel. Saya Johnson. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kita akan membahas tentang alat musik yang ada di Indonesia. Saksikan terus ya. Halo Krek, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan alat musik tradisional yang satu ini. Yap, angklung. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara digoyangkan dan menghasilkan suara yang khas. Tapi, tahukah kalian, angklung berasal dari Jawa Barat dan sejak dulu digunakan dalam upacara adat untuk memohon kesuburan tanaman dan kesejahteraan masyarakat. Kini, angklung juga berkembang menjadi alat musik yang sering dimainkan dalam pertunjukan seni, acara, budaya, hingga pendidikan. Lalu, kalian tahu nggak, Rek? Angklung ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Sunda loh. Nah, pada awalnya, angklung digunakan sebagai alat musik ritual untuk memanggil Dewi Sri, Dewi Kesuburan, agar panen berlimpah. Namun, pada masa kolonial Belanda, angklung sempat dilarang di sekolah-sekolah karena dianggap membangkitkan semangat nasionalisme. Tapi, masyarakat tetap memainkannya sebagai bentuk perlawanan budaya. Hingga akhirnya di abad ke-20, seorang maestro angklung bernama Daeng Sotikna mengembangkan angklung diatonis sehingga angklung bisa dimainkan dalam berbagai jenis musik, bahkan hingga orkestra loh, Rek. Bukan cuma itu, angklung juga punya filosofi yang dalam loh. Alat musik ini melambangkan harmoni dan gotong royong. Karena dimainkan secara berkelompok, setiap pemain harus bekerja sama untuk menghasilkan musik yang indah. Terus, gimana sih cara membuat angklung? Nah, prosesnya itu cukup panjang ya, Rek, dan membutuhkan ketelitian. Bambu apus yang sudah dipilih itu akan dipotong, lalu dibelah dan dibentuk tabung suara dan dibuat lubang nada. Lalu disusun dan diuji hingga menghasilkan nada yang sesuai. Nah, kalau cara mainnya gimana? Ada 3 teknik utama dalam memainkan angklung. Yang pertama, kita akan bahas cetok atau sentak, yaitu menarik tabung dasar dengan cepat untuk menghasilkan satu bunyi. Lalu yang kedua, kurulung atau getar, yaitu menggoyangkan angklung sampai tabungnya beradu dan menghasilkan suara terus-menerus. Lalu yang ketiga ada tangkep, yaitu menahan salah satu tabung agar tidak bergetar sehingga suara yang dihasilkan lebih pendek. Nah, selanjutnya yang membuat angklung ini juga semakin unik adalah setiap tabung bambu hanya bisa menghasilkan satu nada ya, Rek. Itu artinya untuk memainkan sebuah lagu dibutuhkan banyak orang yang masing-masing memainkan satu nada. Inilah yang membuat angklung begitu spesial karena mencerminkan kerjasama dan kekompakan. Nah, kapan sih angklung itu dipentaskan? Nah, jadi loh ya, Rek. Angklung ini dipentaskan saat upacara tertentu. Misalnya seperti penanaman padi, panen, sampai kitanan. Nah, sekarang pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu sasando? Nah, sasando adalah alat musik petik yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini hampir sama dengan kecapi atau harpa pada musik tradisional lainnya. Namun, sasando memiliki suara yang unik. Sasando juga berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih sejarah dari sasando? Sasando sendiri berasal dari kisah sang Goana yang terdampar di Pulau Dana dan jatuh cinta pada putri raja. Untuk mendapatkan restu, ia diminta menciptakan alat musik yang unik. Alat musik tersebut terinspirasi dari mimpinya. Lalu ia membuat sasando yang kemudian disetujui oleh raja. Nama sasando sendiri berasal dari bahasa Rote yaitu sasando, yang berarti bergetar atau berbunyi. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan menghibur keluarga yang sedang berduka. Pasti kalian bingung, apa sih fungsi dari sasando? Nah, sasando digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai dan tradisi secara turun-temurun. Selain itu, sasando sering digunakan untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, pertunjukan syair, atau upacara adat. Sasando juga berfungsi sebagai alat hiburan dalam berbagai acara sosial dan keluarga. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatan sasando. Pertama-tama, daun lontar dipotong. Setelah dipotong, daun lontar dipanaskan dan ditekan agar lentur. Lalu, daun tersebut dianyam atau diikat sehingga membentuk wadah yang kokoh.
Selanjutnya, bambu dipotong, lalu ruas pada bambu dihilangkan, dan penyangga atau senda dipasang di tengah-tengah tabung. Selanjutnya, senda direntangkan pada penyangga dengan ketegangan tertentu, lalu diikat pada pasak atau paku di tabung bambu. Terakhir, tabung resonansi dipasang dalam hai, lalu seluruh bagian sasando dirapikan dan dihias dengan motif kasrote. Pasti kalian penasaran, gimana sih cara memainkan sasando? Sasando dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari mirip dengan harpa atau kecapi. Alat musik khas NTT ini dimainkan dengan meletakkannya di pangkuan, lalu tangan kanan memetik melodi dan tangan kiri mengiringi dengan nada dasar atau akor. Senarnya menghasilkan nada dalam tangga nada pentatonik atau diatonik. Untuk menghasilkan suara yang bersih dan harmonis, petikannya harus lembut dan stabil. Selanjutnya ada keunikan dari alat musik sasando. Yang pertama, bentuknya yang khas karena sasando yang setengah lingkaran dari daun lontar adalah ciri-ciri yang khas yang tidak dimiliki alat musik lainnya. Yang kedua, suara yang merdu. Sasando menghasilkan suara yang merdu dan lembut dan cocok untuk berbagai jenis musik tradisional maupun modern. Yang terakhir, nilai budaya yang tinggi. Sasando bukan hanya alat musik, tetapi juga simbol budaya dan identitas masyarakat Trote. Kolintang. Kolintang adalah alat musik mukul tradisional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Alat musik ini terdiri dari bila-bila kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ansambel dan menghasilkan melodi yang indah. Kolintang masih menjadi perdebatan, tapi diperkirakan alat musik ini telah ada sejak abad ke-7. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kolintang awalnya hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang disusun di atas kedua kaki pemainnya. Seiring perkembangan zaman, kolintang mengalami perubahan bentuk dan bahan hingga menjadi seperti yang dikenal sekarang ini. Sejarah kolintang terkait erat dengan budaya masyarakat Minahasa. Alat musik ini awalnya digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Pada abad ke-20, kolintang mulai mengalami perkembangan pesat. Para pengrajin mulai menciptakan kolintang dengan berbagai ukuran dan nada, serta menambahkan tangga nada diatonis. Kolintang juga mulai dikenal di luar Sulawesi Utara dan menjadi salah satu ikon budaya Indonesia. Kolintang memiliki fungsi utama sebagai alat musik yang dimainkan dalam berbagai acara seperti upacara adat, pertunjukan tari, pengiring nyanyian, dan pertunjukan musik. Selain itu, kolintang juga berfungsi sebagai sarana ekspresi seni dan budaya masyarakat Minahasa. Kolintang juga berfungsi sebagai alat musik yang mampu menyesuaikan dengan lagu-lagu modern. Bahan dan cara membuatnya. Bahan utama pembuatan kolintang adalah kayu-kayu keras lokal yang berkualitas baik seperti kayu telur, kayu bandaran, kayu wenuang, kayu waru, dan kayu cempaka. Cara membuat kolintang melibatkan proses pemotongan, pembentukan, dan penyusunan bila-bila kayu sesuai dengan tangga nada yang diinginkan. Pembuatan kolintang membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian agar menghasilkan suara yang harmonis. Kapan dimainkannya kolintang ini? Kolintang dapat dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik acara formal maupun informal. Pada zaman dahulu, kolintang sering dimainkan dalam upacara-upacara adat seperti upacara kematian, perkawinan, dan panen. Saat ini, kolintang juga sering dimainkan dalam pertunjukan musik, festival budaya, dan acara hiburan lainnya. Bansi adalah alat musik tiup tradisional yang berasal dari bambu. Bansi termasuk dalam jenis alat musik aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari tiupan pada bagian pangkalnya. Bansi merupakan alat musik tradisional Minangkabau yang sudah ada sejak sebelum abad ke-19. Bansi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bansi
sudah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Tanah Datar sebagai alat seni, alat komunikasi, maupun alat ritual. Bansi terbuat dari bambu, terutama bambu tali, bambu betung, atau bambu tolang. Bambu yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pembuatan bansi. Dan cara membuatnya, yang pertama kita harus memotong bambu dengan diameter 15-20 cm. Dengan diameter masing-masing lubangnya adalah 3 cm. Kemudian, di bagian depan bambu dibuat lubang sebanyak 7 buah, yang kemudian diukur sesuai dengan nadanya. Dan di permukaan dekat dengan lubang mulut dipotong atau dilubangi, yang fungsi lubangnya sebagai lubang angin. Yang ketiga, kemudian haluskan permukaan bambu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan bambu. Tahap terakhir merupakan tahap mengukir. Tahap mengukir ini sebenarnya hanya untuk menghias atau mempercantik alat bangsi. Jadi tidak diwajibkan untuk setiap alat musik bangsi untuk diukir. Dan ini adalah alat musik bansi yang sudah jadi. Bansi dimainkan dengan cara ditiup seperti alat musik tiup lainnya. Cara memainkan bansi, pertama, atur jari-jari tangan untuk mengatur lubang-lubang pada bansi. Kedua, tiup bansi dan gunakan jari-jari tangan untuk mengatur nada. Biasanya, alat musik bansi dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tari pasambahan dan tari lando alun. Bansi juga digunakan dalam ritual spiritual seperti pemanggilan roh dan penyembuhan tradisional. Banyak videonya, menarik kan? Oke, jadi video kali ini kita tutup. Sekian dan terima kasih.